Iya, selamat Malah pagi. Lupa tadi kasih tahu. lupa. Oke, teman-teman yang ada di sana, hari ini Senin 18 Oktober 2021. Malam ini saya ditemani Ahil, anak jahil. Bukan ahil zaman. Bukan Ahil zaman, Ahil anak zaman. Ahil akhir zaman. Ahil zaman. Ahil anak jahil yang kemarin Anak kita hilang. sebut. Anak hilang. Anak nihil. Anak nihil. Anak apalah? Anak Hilahilu. Ahil. Ya. Ahil malam ini yang jelas kita kembar ya Ahil ya. kembar. Kita kembar malam ini sama Ahil. Kita mau bahas apa Hil ini Mil? Kita mau kicau apa ini? Ini kan tepatnya di bulan Oktober. Bulan Oktober. Sebentar lagi 28 Oktober. 28 Oktober. Tepatnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ya, Sumpah Pemuda. Sudah berapa tahun ya Sumpah Pemuda? Kalau 2018 90 tahun berarti ditambah tambah 3 tahun. Tambah 3 tahun berarti sudah berapa ini? 93. 93. Sudah 93 tahun Sumpah Pemuda kita lewati dalam perjalanan sejarah ini. Saya Oke. bangga sebagai pemuda, namun saya tak bisa apa-apa. Kamu yakin kamu pemuda? Masih anak-anak situ Nih, Pak. saya juga pemuda loh. Ingin bukti? Saya juga pemuda, jangan dikirain kamu saja. Kita pemuda dalam hal bicara. Tidak, betul. Saya punya bukti otentik, bukti jelas. Apa kalau kira-kira? saya KTP saya masih pemuda, masa tidak percaya? Ini saya buktikan ini. Buktikan, tapi jangan dilihat agamanya ya. Aduh. Jangan lihat agamanya, lihat pekerjaannya. Apa? Pekerjaannya. Mahasiswa. Masih pelajar mahasiswa. Masih pelajar mahasiswa. Saya kan seumuran. Kita sama kan? Sama, Kita seumuran kan? Kita seumuran. Sampaikan kepada teman-teman yang di sana kalau di depan kamu ini adalah masih mahasiswa juga. Bagi semua yang melihat Om Pri seumuran dengan saya. Ini di studio Kicau Rakyat Kicau 58. Kita 58 apa 53? 53 sorry. 53. Terlalu terbawa euforia. Terlalu balik ke jadi muda gitu. Jadi loh. muda. Jadi Jiwa masih berapi-api. iya, girohnya terlalu berapi-api kembali di Kicau Rakyat 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Tentu Indonesia kan, masih Indonesia. Tangan guys. Oke. Hil, apa yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ya. Gitu Will. Gimana Sumpah Pemuda? Kalau sebenarnya saya itu dulu waktu pelajaran PKN di sekolah dasar sampai SMA itu saya sering bolos Gitu ya. Jadi saya itu hanya mengira-ngira saja. Iya. Iya, Sumpah Pemuda ya cikal bakal terbentuknya persatuan kesatuan. Gitu, ya. Sebelumnya kan ada Jong Java masih sifat kedaerahan. Sifat Dan kedaerahan. adanya Sumpah Pemuda itu menjadikan sifat nasionalisme tumbuh. Oh gitu ya. Untuk- Bukan ini di kedai sufi ini ada pemuda nelpon pemudi diajak ngopi ke kedai sufi tidak seperti itu. Oh itu biasanya sumpah pocongnya pacarnya. Begitu. Itu ya yang kamu pahami tentang Iya, Sumpah Pemuda Sumpah itu Pemuda. tadi. Apa Ahil hafal tidak teks Sumpah Pemuda? Waduh. Tentu itu Yang pertama- karena di situ ada nilai-nilai spirit. Bagaimana si Muhammad Yamin ketika itu Muhammad Yamin. membuat teks Sumpah Pemuda, bagaimana Amir Syarifuddin Harahap di situ ngetik tak apa gitu. Di situ ada Muhammad Rum, banyaklah di situ ada Kartosuwiryo juga. Tahu kan latar belakangnya masing-masing itu kan, itu pemuda-pemuda ketika semua. itu untuk menyatukan. Amir Syarifuddin dikenal dengan
aktivis Partai Komunis Indonesia Muhammad Rum Masumi kalau tidak keliru ya. Majelis Syuro Muslimin. Iya, itu terus siapa itu Kartosuwiryo dikenal dan sebelumnya juga ikut Masumi begitu. Berbeda-beda di situ. Ada juga dari komunitas Sunda di situ. Komunitas kan? Sunda. Oh iya, ya, Sunda. Ya, ada komunitas Sunda dari Minahasa. Kira-kira tahu nggak anak sekarang itu teks bunyi Sumpah Pemuda itu bagaimana? Oh, kayak kalau zaman sekarang ya? Ya. Mungkin terlalu banyak online gini ya. Ya. Di kondisi yang nggak menentu ini. Ya saya positif thinking aja. Mungkin sama seperti saya nggak hafal. Oh begitu ya. Ya kalau saya sih kalau hafal nggak hafal ya. Yang penting yang pertama itu bunyinya kami bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia. Yang kedua kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Begitu ya. Begitu. Mungkin itu teks aslinya. Iya. Teks aslinya itu yang kamu ketahui itu. Memang itu teks aslinya ya. Seperti itu ya. Mungkin. Kalau zaman saya dulu ketika sekolah dulu itu memang zaman-zaman Orde Baru. Zaman-zaman Orde Baru itu teksnya itu banyak perubahan. Bukan termasuk yang ketiga itu kami putra putri Indonesia. Bukan menjunjung bahasa persatuan, tapi bahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa satu bahasa Indonesia. Diubah termasuk bagaimana sejarahnya juga di situ tidak menyebutkan perwakilan dari Islam. Di situ kan ada Doli Theodora Salim, anaknya Agus Salim, nggak dibahas ketika itu, hanya Muhammad Yamin. Itu Muhammad Yamin kan kelompok nasionalis kan, saja lebih pilihannya ketika itu hanya siapa itu W.R. Supratman, disebut begitu ketika dulu. Terus si Ahil, apa yang ada dalam benak kamu ketika masuk di bulan Oktober selaku pemuda sekarang? Kamu kan pemuda sekali kan? Sekarang ini masih pemuda sekali kamu. Kita kan seumuran Seumuran. Kita kan kembar. KTP-nya sama, pelajar mahasiswa kan, KTP-nya sama. Tahu kan? Tahu asli ya. Gimana perasaan? Ya. Kalau saya sendiri ya ya. Gimana? Mungkin sebagai bangsa Indonesia kita terlalu sombong kalau kita merasa bulan Oktober ini bulan yang biasa saja ya. Cuman ya kita berpikir lagi yang lebih realistis gitu. Bagaimana sih kita mewujudkan nilai-nilai pemuda ini di bulan yang khususnya di bulan semangatnya pemuda ini, bulan Oktober. Bulan Oktober ini ya. Tergantung bagaimana kita ini menumbuhkan sifat-sifat nasionalis yang saling mengerti lah gitu. Jadi kalau kita sekedar mengingat sih ya semua orang pasti ingat tanggal 28 Oktober. Tapi implementasinya kayak apa? Bingung. Masih mencari-cari. Sebagai pemuda terhadap negara itu kamu menggantungkan, mengharapkan atau tidak peduli kira-kira? Atau masa bodoh begitu? Kalau sekarang ya. Mungkin saya belum dibenturkan oleh realita ya. Mungkin saya masih memikirkan diri sendiri Begitu. Teman yang ada di sana, Ahil ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Universitas paling negeri UPN tepatnya Universitas Pembangunan Nasional Negeri. Dulu veteran ya? Masih veteran. Masih katut itu ya? Masih veteran. Menjadi nomenklaturnya masih ada embel-embelnya veteran ya. Soalnya kan itu dulu didirikan sama veteran, bukan veteran dalam arti bukan orang jumbo. bukan orang-orang yang pernah berjuang, berjasa pada khususnya yang peduli pada pendidikan Indonesia ini. Peduli pada pendidikan. Dari semester berapa kamu? Ini baru masuk semester 1. Baru masuk, belum tahu pojokannya kampus ya. Belum tahu, masih online. Ospeknya masih online. Ospeknya sudah selesai,
Tapi online. Online semester 1 ya di informatika. Di informatika. Ahil, kembali ke Ahil. Menurut kamu kayak apa sih setiap rezim ini menerapkan sejarah, terutama sejarah Sumpah Pemuda ini kan banyak, termasuk sekarang ini, saat ini mau tidak mau harus diakui simbol heroisme tentang kepemudaan itu mulai luntur dengan disebut kaum milenial. Kamu bagaimana? Ya gimana Om ya, kalau misalnya kita melawan perkembangan justru kita pasti yang akan digerus dengan zaman sekarang itu. Tapi mau gimana lagi, kita kan tetap orang yang berbudaya, khususnya orang Jawa. Kalau menurut saya. Ya, boleh. Jadi teman-teman semua kalau yang lihat mohon dibenarkan kalau saya salah. Ya, boleh teman-teman. Boleh. Ahil yang ada di sana semuanya boleh komen-komen. Boleh komen-komen. Di bawah langsung di bawah komen. Langsung mengkritisi pendapatnya Ahil tentang Sumpah Pemuda ini. Gimana Ahil? Ya gitu Om. Seperti itu kan? Iya kan kita sudah masuk di era 5.0 mungkin sekarang. 5.0. Ya jadi kenyataannya pemimpin-pemimpin yang ada itu bukan 5.0 lagi, MT ya. Akan berhadapan dengan pemuda-pemuda 5.0. Tetapi kalau yang mengelola negara ini adalah pemimpin MT, bagaimana itu? Apa bisa berjalan? Apa bisa berjalan? Pemuda harus kritis dong, pemuda. Kalau saya Om ya. Kalau saya terlalu kritis itu ya saya bukan siapa-siapa. Nanti kita bicara yang fundamentalnya aja lah. Yang semua orang tahu. Silakan. Fundamentalnya apa yang harus Ya nilai-nilai yang sudah tercermin sebelum era-era sekarang tetap harus dilestarikan seperti di masa khususnya era digital ini ya. Kenapa? Karena semakin kita melupakan sejarah, berarti kita sama halnya dengan lupa di mana asal kita. Gitu. Iya. Ya itu kamu masih dalam lah untuk mensikapi bagaimana sejarah. Bahkan ada itu pemuda yang tidak tahu sama sekali tentang sejarah. Asal muasal bangsa ini, asal muasal pemuda ini, asal muasal rakyat ini. Kadang-kadang begitu, seperti itu. Ahil, ada yang terlupakan sebetulnya, yang belum kita siapkan. Gimana untuk malam ini kita berkicau di sini. Salam-salam. Mungkin barangkali ada temanmu. Kita sapa dulu temanmu yang ada di sana, siapa? Halo teman-temanku semua. Ya, siapa, sebutkan namanya. Ini belum kita tuliskan tadi, belum kita, sebetulnya biasanya budayanya itu seperti ini, kita siapkan teman-teman, siapa teman-temanmu yang akan disapa begitu. Siapa saja Ahil? Untuk teman-temanku dari SD, SMP, SMA dan teman-temanku yang baru kenal di kuliah ini, semoga kalian tetap menjunjung nilai-nilai persatuan seperti halnya pemuda, halnya para bangsa pahlawan. Layaknya pemuda dulu mempertahankan bahasa Indonesia dan menyatukan Indonesia. Gitu ya. Kalau saya ini ngomongnya agak gaguk, mohon maaf ini. Saya ini agak gugup karena saya sebagai pemuda saya belum bisa memberikan apa-apa. Teman-temannya siapa saja deh, sebutkan gitu loh. Siapa? Ada siapa di sana? Pacarmu juga boleh. Kalau pacar nggak punya saya nggak berani Nggak berani. Siapa teman-teman yang baru kenal bisa itu kan Cep. Salam untuk Cep. Oh iya. Salam, ini kan banyak dari komunitasmu ini. Oh iya Om, saya ada satu teman dari SD namanya Erik, sama teman saya SMP namanya panggilannya Keceng. Siapa? Keceng. Keceng, panggilannya Keceng. Dua orang teman ini menurut saya agak unik gitu. Ada nilai sejarah terhadap kamu gitu ya. Iya, ada nilai historial buat perjalanan saya gitu. Gimana?
Sekarang mungkin dia lagi melanjutkan belajarnya, studinya. entah pendidikannya, entah kehidupannya yang sekarang ini. Tapi suatu saat saya ingin bertemu kalian berdua. Siapa? Kecep sama Keceng sama Erik Keceng Kalamulo. sama Erik Kalamulo. Erik Kalamulo. Iya. Kamu belum tahu keberadaannya sekarang ya? Kalau yang Keceng ini dengar-dengar sih masih mondok katanya, mondok di Gontor kayaknya. Kalau ketemu apa yang kamu lakukan selaku masih sama-sama muda begitu sebagai Sama-sama patungan rokok, Om. sama-sama patungan rokok. Sama-sama patungan rokok. Aduh. Ya. Akhir kita kembali nanti kita sapa lagi temannya sambil mengingat-ingat teman yang perlu disapa. Sumpah Pemuda ini sudah 93 tahun. Apa yang ada dalam dirimu atau teman-temanmu, sumbangsih apa yang sudah kamu lakukan untuk sebagai seorang pemuda terhadap masyarakat, terhadap rakyat, terhadap bangsa? Kalau saya sendiri, Om ya, saya mencoba memulai dari diri saya sendiri dan lingkungan sekitar yang terlihat dengan saya. Kalau saya sendiri itu belum mampu. Kalau misalnya mau menjangkau yang lebih luas lagi, apalagi kayak ke kabupaten, saya masih belum mampu. Jadi saya yang kelihatan mata kondisinya bagaimana, saya mencoba bagaimana seenggaknya tanggap lah dengan kondisi sekitar gitu. Jadi kalau menurut saya, Om ya, menurut saya kalau ada yang dekat ngapain yang jauh, gitu Om. Mencoba mengimplementasikan dengan hal-hal yang di sekitar aja lah. Di sekitar itu ya, termasuk apa ya kegiatan yang kamu lakukan? Kegiatan apa yang kamu lakukan? Ya. Apa? Ngopi itu aja ya, ngopi aja. Tidak pernah berpikir bagaimana membuat karya, menulis cerita desanya, membuat dokumenter desanya. Di sini dulu ada pergolakan begini apa? Ya pastinya ada sih Om, pastinya. Cuman gagasan itu ada ya. Cuman kita menyikapi itu semua dengan ngobrol pintar gitu. Ngobrol pintar. Obrolan pintar. Nah, salah satunya apa? Coba apa? Yang barusan kemarin itu? Iya. Yang barusan kemarin mau mengikuti lomba yang diadakan Sehat Tentrem itu. Ya bikin film bantu. Temanya yaitu Sumpah Pemuda. Temanya filmnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Memperingati 28 Oktober 1928. Begitu. Iya. Temanya itu tentang itu. Temanya coba dikasih bocoran sedikit deh. Apa yang mau diangkat tentang Sumpah Pemuda? Heroik Sumpah Pemuda di lingkunganmu atau secara nasional yang akan diangkat dalam tema Sumpah Pemuda itu? Mencoba flashback kembali pada kondisi yang ada pada masa dahulu itu Om. Ya dimana pendidikan masih diklasifikasikan, masih didiskriminasi oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi belum merata gitu. Untuk kaum pribumi tidak boleh sekolah. Tidak boleh sekolah. Ada khusus sekolah sendiri, sekolah rakyat gitu ya. Itu kayak gitu-gitu ya mau gitu. Diangkat ya. Itu secara nasional tetap temanya nasional kan? Tetap nasional. Tidak galian cerita di lingkunganmu sendiri gitu kan, tidak ya? Kalau dari lingkungan sendiri ini kan khususnya dari komunitas dari teman-teman lah, teman-teman ngopi kan nggak dari satu ruang lingkup. Misalnya saya Jombang, teman-teman masih ada yang Pelandaan, ada yang Megalo. Jadi kita mengambil yang semua orang tahu gitu. Jadi ya gitu. Waktu dahulu sebelum adanya Sumpah Pemuda ini masih pribumi ini masih didiskriminasi lah oleh company gitu. Masih tersingkirkan belum ikut terlibat dalam hal pendidikan, dalam hal apapun lah gitu ya. Oke, si Ahil
Mungkin ada teman yang lain yang mau disapa Ahil. Ini masih ada waktu, kita sapa teman lagi. Siapa temannya cewek dong? Kita sapa temannya gitu. Siapa ya temannya? Siapa Pak? Terlalu banyak teman jadi bingung begitu kan? Ahil ya begitu. Saya titip salam buat orang tua saya saja. Begitu. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Ini Ahil bersama saya, ngembari saya. Ngembarin Umri. Ngembari saya, salam sehat dan bahagia selalu tentunya yang ada di sana. Ya Ahil, malam ini begitulah kita ngobrol-ngobrol tentang Sumpah Pemuda untuk menyambut menyongsong Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 mendatang ke 93 ya. 93. Ya, dimana ini berarti kurang berapa hari lagi Om ini? Sekarang tanggal 18 berarti kurang 18, berapa lagi? Kurang 10 hari lagi. Kurang 10 hari lagi. Mestinya ini pemuda-pemuda sudah semarak lah semarak untuk memperingati Sumpah Pemuda. Paling tidak ngopi sudah ada di sini, sudah ada agenda. Kayak di kedai Sufi. Di kedai Sufi, tempatnya ngopi di kedai Sufi. Tentang pemuda, bagaimana pemuda. Setuju tidak istilah pemuda ini diganti kaum milenial begitu kan? Apa akan mempengaruhi ruh semangat sebagai pemuda gitu ya. Ahil, terima kasih Ahil. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Om menemani bersama di KR 53. 53. KR 53. Jangan lupa teman-temannya diajak ke kedai Sufi kalau klenong-klenong di Jombang. Untuk teman-teman semuanya jangan mampir ke kedai Sufi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.